selaku dosen mata kuliah Rangkaian Elektronika dan teman-teman yang saya sayangi. Nah, kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Eli Purwati dengan NIM A1-2020-09 dan rekan-rekan saya. Saya Indah Safiandri dengan NIM A1C321030. Saya Vanessa Sinaga dengan NIM A1-32108. Saya Siti Hafsa dengan NIM A1-32109. Saya Arif Raja Fardi dengan NIM A1-32107. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai video ujian tengah semester. Nah, materi-materinya itu akan disampaikan lebih lanjut pada slide berikutnya. Pengertian BJT atau transistor. Transistor sambungan dui kutub atau transistor pertemuan dui kutub. Bahasa Inggrisnya yaitu bipolar junction transistor, disingkat menjadi BJT. BJT adalah piranti 3 saluran yang terbuat dari bahan semikonduktor terkotori. Fungsi BJT atau transistor. Transistor merupakan sebuah alat semikonduktor yang dapat dipakai sebagai penguat arus, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, stabilitas tegangan, dan modulasi sinyal. Cara kerja transistor BJT. Dari banyak tipe transistor yang modern di zaman sekarang, awalnya hanya terdapat 2 tipe transistor dasar, yaitu transistor bipolar atau BJT dan field effect transistor yang cara kerjanya berbeda-beda. Transistor bipolar atau BJT. Transistor ini membawa muatan bipolar karena kanal konduksi utamanya memakai 2 polaritas, membawa muatan elektron dan lubang. Untuk membawa muatan atau arus listrik di dalam transistor BJT, arus listrik utama harus melewati satu daerah atau lapisan pembatas yang menyebabkan penipisan, dan ketebalan dari lapisan ini dapat diatur dengan kecepatan tinggi untuk mengatur aliran arus utama tersebut. Feed atau transistor efek medan. Transistor feed atau unipolar yang hanya memakai satu jenis pembawa muatan, yaitu elektron atau hole, tergantung dari tipenya. Pada transistor feed, arus listrik utamanya mengalir dalam satu kanal konduksi sempit dengan zona deplesi sisinya. Lalu ketebalan dari daerah pembatas ini dapat diubah dengan perubahan tegangan yang diberikan untuk mengubah ketebalan kanal konduksi tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai JVET. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai pengertian JVET. JVET ini mempunyai pengertian yaitu perangkat yang dikendalikan oleh tegangan, karena tegangan input itu mengontrol arus output. Nah, JVET adalah perangkat semikonduktor 3 terminal. Nah, di mana arus yang dilakukan oleh satu jenis pembawa yaitu oleh elektron. Selanjutnya ada karakteristik operasi dasar JVET. Nah, ada 3 kondisi operasi dasar untuk JVET. Nah, yang pertama itu ada VGS sama dengan 0, VPS meningkat ke beberapa nilai positif. Nah, yang kedua VGS kurang dari 0, maka VPS pada beberapa nilai positif. Nah, yang ketiga resistor yang diambil tegangan. Nah, bisa dilihat ada beberapa tipe dari JVET. Nah, ada 2 tipe JVET. Yang pertama ada N-channel JVET dan yang kedua itu ada P-channel JVET. Berikutnya ada simbol JVET. Nah, ada 3 simbol JVET. Yang pertama itu ada drain, yang kedua ada gate, yang ketiga itu ada source. Selanjutnya, pengaplikasian JVET. Nah, JVET ini memiliki resistansi input dalam ratusan mega ohm. Nah, ini merupakan keuntungan besar yang dimiliki JVET dibandingkan transistor bipolar. Nah, aplikasi penting dari JVET ini pengikut sumber sirkuit seperti pengikut emitor. Nah, ada beberapa aplikasi lainnya. Yang pertama yaitu resistor yang dikontrol oleh tegangan. Nah, yang kedua itu saklar gerbang analog. Yang ketiga itu bertindak sebagai penguat. Yang keempat penguat kebisingan rendah. Dan yang kelima itu sumber arus konstan. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai JVET. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya oleh rekan saya. Terima kasih. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang MOSFET. MOSFET atau Metal Oxide
segment mode. Mode yang pertama yaitu depletion mode. Ketika tidak ada tegangan pada gate, maka kondisi channel berada pada kondisi maksimum. Karena tegangan pada gerbang positif atau negatif, kondisi pada channel menurun. Untuk yang mode kedua yaitu engagement mode. Ketika tidak ada tegangan pada gate, MOSFET tidak akan bersifat konduktif, sehingga tegangan yang meningkat pada gate maka sifat konduktif pada channel semakin menurun. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya lanjutkan ke rekan saya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan apa itu perbedaan dari BJT, JFET, dan juga MOSFET. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu FET. Keluarga FET yang terpenting adalah JFET atau Junction Fire Effect Transistor, dan juga MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Fire Effect Transistor. Nah, JFET ini terdiri atas kanal P dan juga elektron N. JFET adalah komponen 3 terminal di mana salah satu terminal dapat mengontrol arus antara 2 terminal lainnya. Nah, JFET terdiri atas 2 jenis, yakni kanal N dan juga elektron P. Sebagaimana transistor terdapat jenis NPN dan juga PNP. Pada umumnya, penjelasan tentang JFET atau Junction Fire Effect Transistor adalah kanal N, karena untuk kanal P adalah sebaliknya. Nah, adapun perbedaan dari BJT dan juga MOSFET, yaitu yang pertama, bipolar junction transistor atau lebih dikenal dengan BJT, sedangkan metal oxide semiconductor Fire Effect transistor itu lebih dikenal dengan MOSFET. Selanjutnya yaitu basis, emitor, dan kolektor adalah 3 terminal sebuah BJT, sedangkan source, drain, dan gate adalah 3 terminal pada MOSFET. Selanjutnya yaitu MOSFET digunakan untuk aplikasi daya tinggi, sedangkan BJT digunakan untuk aplikasi arus rendah. Nah, selanjutnya itu MOSFET lebih banyak digunakan daripada BJT dalam rangkaian digital dan analog akhir-akhir ini. Selanjutnya yaitu arus pada terminal basis menentukan operasi pada BJT, sedangkan tegangan pada oxide insulated gate electrode atau elektroda gate oksida terisolasi menentukan operasi pada MOSFET. Selanjutnya yaitu BJT adalah perangkat terkendali arus, sedangkan MOSFET adalah perangkat terkendali tegangan. Selanjutnya, pada sebagian besar situasi, MOSFET lebih banyak dipilih. Dan yang terakhir yaitu MOSFET memiliki konstruksi yang lebih rumit daripada BJT. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi real pada ketiga rangkaian yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Yang pertama itu ada BJT. Jadi, transistor jenis bipolar atau BJT atau bipolar junction transistor ini terdiri dari 3 lapisan, yang mana 3 kaki terminal dan 2 persimpangan semikonduktor. Nah, dikatakan bipolar karena melibatkan 2 jenis pembawa muatan, yaitu elektron yang merupakan pembawa muatan negatif dan hole yang berperan sebagai pembawa muatan positif. Yang mana transistor bipolar ini memiliki 3 wilayah, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Dan terdapat 2 jenis transistor bipolar, yaitu NPN dan PNP. Kemudian, sebuah transistor bipolar terdiri dari 3 daerah atau region, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Nah, emitor adalah kawasan atau region yang didoping berat dengan memancarkan elektron ke region basis. Nah, sedangkan basis yang didoping ringan akan meneruskan elektron dari kawasan emitor ke kolektor. Nah, kawasan kolektor yang didoping ini sedang berperan untuk mengumpulkan elektor dari kawasan basis. Nah, kolektor yang memiliki kawasan yang lebih besar ini akan memiliki panas yang lebih dari kedua kawasan yang lainnya. Lalu, BJT terdiri dari 2 jenis tadi, yaitu NPN dan PNP, yang mana keduanya itu berfungsi sama tetapi berbeda dalam hal biasing dan polaritas charge daya. Dalam transistor PNP, antara 2 bahan PP dan bahan PN
diapit, sedangkan dalam kasus transistor NPN bahan tipe P diapit antara dua bahan tipe N. Nah, kedua transistor ini dapat dikonfigurasikan ke dalam berbagai tipe seperti common emitter, common collector, dan konfigurasi basis. Nah, fungsi transistor sendiri itu sebagai sekelar ini sering digunakan di berbagai perangkat elektronik karena memiliki keandalan yang signifikan dengan biaya yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan relay konvensionalnya. Nah, aplikasi switching jenis ini biasanya itu digunakan untuk mengendalikan motor, beban lampu, solenoid, dan lain-lain sebagainya. Dan juga perlu kita ketahui bahwa kedua jenis transistor bipolar yaitu transistor NPM dan PNP ini dapat digunakan sebagai saklar, yang mana sedangkan untuk menggerakkan perangkat yang berdaya tinggi kita dapat menggunakan transistor daya tinggi untuk menggerakkannya. Jadi, sebuah transistor itu dapat beroperasi sebagai saklar apabila terdapat tegangan pada terminal basis. Nah, yang mana ketika tegangan yang cukup atau PIN itu besar dari 0,7 volt, yang mana diberikan di antaranya terminal basis dan emitter dengan tegangan kolektor ke emitter kira-kira sama dengan 0 volt. Nah, oleh karena itu, transistor bertindak sebagai penghubung atau sirkuit tertutup atau hubungan pendek. Arus kolektor VCC atau RC akan mengalir melalui transistor. Nah, kemudian pada gambar yang telah dipaparkan ini, ketika tidak ada tegangan atau tegangan 0 diterapkan pada input, maka transistor itu beroperasi di daerah shut off dan bertindak sebagai sirkuit terbuka dalam jenis koneksi switching atau beban, yang mana dalam contoh ini adalah lampu LED, sehingga terhubung ke output switching dengan titik referensi. Jadi ketika transistor itu dinyalakan, arus akan mengalir dari sumber atau source ke tanah atau ground melalui beban seperti pada gambar yang tertera ini. Oke, kemudian untuk slide selanjutnya yaitu tentang JFET. Jadi pada gambar ini rangkaian penguat common drain itu sering disebut juga sebagai source follower karena amplitudo tegangan pada source mendekati sama dengan amplitudo tegangan pada gate atau input. Nah, dan phase atau in phase, dengan kata lain tegangan source itu mengikuti tegangan input gate, yang mana penggunaan rangkaian ini utamanya itu untuk memberikan resistensi output yang relatif rendah. Nah, pada gambar ini juga dapat disimpulkan bahwa kebanyakan JFET itu digunakan untuk penguat tegangan pada amplifier yang membuat karakter sound yang sangat musikal dan natural. Kemudian untuk slide selanjutnya, slide terakhir yaitu mengenai MOSFET. Jadi cara kerja MOSFET itu sebagai saklar mirip dengan transistor bipolar biasa, yaitu dengan mengkondisikan MOSFET ke dalam keadaan shut off dan saturasi. Nah, kedua macam kondisi MOSFET yang berbeda ini menjadikan MOSFET seperti sebuah saklar biasa yang dapat beralih dari keadaan terbuka atau on menjadi tertutup atau off. Dan karakteristik kerja MOSFET itu sendiri berfungsi sebagai saklar, yaitu MOSFET harus bisa dikondisikan dalam dua operasi kerja yang berbeda, yang mana kondisi saturasi dan kondisi shut off. Kedua kondisi ini menjadikan MOSFET layaknya sebuah saklar mekanis biasa yang dapat menyambung putuskan aliran arus listrik yang melewatinya. Nah, sesuai pada gambar ini tentang MOSFET off, kita bisa mengkondisikan MOSFET seperti saklar terbuka atau off dengan cara memberikan tegangan bias gate kurang dari tegangan ambang MOSFET, sehingga besar arus drain dari 0 karena MOSFET tidak beroperasi atau mati. Sebaliknya pada gambar ini, ketika berada dalam kondisi on atau saturasi secara penuh, saluran konduktif atau drain source mempunyai hambatan listrik yang sangat kecil, kurang dari 1 ohm. Dengan hambatan yang kecil ini mengakibatkan arus mudah melewati MOSFET. Nah, saat digunakannya sebagai saklar, kita bisa mengendalikan MOSFET itu agar lebih cepat atau lebih lambat atau on. Dan kita juga bisa menentukan besar aliran arus yang bisa mengalir pada terminal drain menuju source. Dengan karakteristik ini, MOSFET akan lebih efisien untuk menggantikan saklar
biasa, apalagi yang membutuhkan proses switching dengan sangat cepat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.